hari ini udah full. Oh, nggak bisa made up sayang, karena dari zaman dahulu kala kan seperti itu, Marvia Loli. Jadi kalau dia memutarbalikan fakta, dibilang aku yang memperkeruh suasana dan lain-lain, itu sebetulnya nggak begitu sih, bohong sih, faktanya nggak gitu. Dia bilang aku kan nggak menjawab, aku kan nggak ini. Sebetulnya dia sih ya nggak perlu keliling podcast gitu loh, tinggal datangin mami minta maaf gitu loh. Tapi karena sombongnya dan gengsinya, yang dia kan butuh pengakuan. Jadi kalau udah kebongkar begini, dia better lebih baik berbohong daripada ngaku gitu loh. Jadi kalau kamu tanya kapan saya made upnya, nggak tahu gitu. Karena kalau saya hampir tidak pernah bermusuhan, berantem, tengkar gitu sih sama orang, apalagi di sosmed. Ini sih pengalaman pertama dan terakhir ya. Jadi kita nggak pernah ribut sampai sebegininya. Aku tuh nggak pernah berantem sama orang sampai sebegininya, kecuali kalau nggak mami dicolek gitu loh. Kalau nggak mami dibuang, enggak sih. Jadi kalau ya kalian tanya, ya gimana ya, susah gitu loh. Karena memang manusianya sebatu itu. Dia kan lebih baik memfitnah, lebih baik berusaha mencari pembenaran daripada datengin emaknya minta maaf. Jadi kalau mau ditanya kapan kak lu made up sama mak lu, gitu ke dia dong. Kalau aku sih fine fine aja. Susah lah kak, orang dasarnya aja dia bebal. Iya, ya kayak gitulah. Mau gimana lagi, butuh pengakuan kan orangnya. Iya, iya sebetulnya simpel sih. Dan gue juga nggak usah lu datang ya, nggak dong. Ya kan, nggak bisa lah kita ngelarang-larang orang mau minta maaf. Pasti kita larang-larang, ada gila-gilanya. Gue juga nggak mau gila kan, bener nggak? Batu banget, iya batu. Dia mah daripada minta maaf lebih baik keliling podcast. Terus dia live tiap hari, emaknya diolok-olok. Bukan aku nggak tahu, tapi aku tahu. Dan aku pikir mami juga udah kuat ya Mi ya. Udah kuat ya, mami juga belajar, udah mulai ikhlas ya Mi ya. Sekarang mah mami hanya berpikir gini, biarkan anjing menggonggong, Anjing menggonggong, kafilah berlalu. kafilah berlalu. Kan kalau anjing itu kan tukang fitnah, dia nggak punya hati, dia biarin aja dia. Bukan maling digonggongin gitu ya. Bukan maling digonggong, kamu baik-baik digonggong. Ya udah, jadi pepatah usang lah gitu ya. Ya. Tapi mami udah kuat ya Mi ya. Kuat, Udah so strong, udah ikhlas. pas, Kalau dia tiba-tiba datang minta maaf juga mami oke kan? Mami udah oke. Kalau kemarin-kemarin kan aduh nggak tahu ya, datang minta maaf, aduh gue nggak tahu ya, masih begitu. Aku bilang mami nggak boleh begitu sih. Kalau dia datang minta maaf ya udah maafin aja, mau gimana ya kan? nggak boleh menyimpan dendam. Nggak boleh nyimpan dendam juga kan. Cuman ya anaknya aja yang batu gitu loh, emaknya nggak ngapa-ngapain. Itu juragan si Indomam tuh dari dulu kala tuh udah dia. Cuman kan dibikin cerita seolah-olah bagaimana didramatisir yang bagaimana gitu loh. Sama mereka. Iya dia gengsi, bener dia gengsi. Jadi dia mah dengan gengsinya, lihat effort dia lebih banget sih. Lagi dia mau tiap hari kayak si NM bilang, ibu yang tinggalin anak dari bayi. Kalau yang aduh, capek deh. Dia tuh siapa? Cuman katanya, ibarat orang buta. Ini katanya siang loh gitu. Ini siang. Dia meyakini kata orang gitu kan, aneh. Bodohnya kelihatan banget si NM itu. Ya kan, terus dia bilang ya kalau dia mau belain aku, dia berpendapat boleh sih. Terus sekarang dia rada-rada malu-malu guys. Terus dia bela-belain mami, nggak boleh itu ibu aku, nggak boleh itu ibu aku. Jadi kalian netizen terima kasih banyak yang sudah banyak ngingetin dia, menegur dia untuk tidak membiarkan si perempuan yang amoral untuk menghina, mencaci maki ibu saya. Dia mulai malu, kelihatan sih dia mulai malu, ya kan. Akhirnya dia mulai ambil simpati publik dengan jangan loh itu ibu saya. Kalau aku sih yakin ya, dia bukan sekedar ngambil simpati publik, tapi itu mulai dari hati dia gitu loh. Aku sih positive thinking aja. Nah baru pada pulang.
Ya kalau dia nggak benci ibunya, kenapa dia mesti jemput dari rumah aku, dibuang emaknya, disuruh adiknya modalin adiknya sekian juta, jemput adik, jemput mami, bilangnya mau dibawa ke Ragunan terus dibuang. Aduh, nggak maju-maju ceritanya. Oh, maju dong, maju sayang. Siapa aja tolong tutupin pintu. Arif, mandi dong please. Please dong, udah dong bajunya ganti dong, jangan pakai itu terus. Mau dicuci kali bajunya, Rip. Dia kalau udah senang sama baju nggak mau dibuka loh nih bajunya. Arif tuh repot deh. Dek, kasih baju yang lain dong, Dek. Bilang itu mau dicuci gitu loh. Masa habis mandi pakai baju itu lagi? Habis mandi pakai baju itu lagi. Dia nggak mau ganti, bajunya ada lampunya, dia suka. Bajunya ada lampunya, dia seneng, matanya ada hidup gitu loh, Mam. Ntar beli LED semua bajunya basah. FS Live melulu menegaskan dia tidak membenci ibunya, ngeles terus si Petruk. Bahasa Petruk itu kan teman-teman lama dia ya. Tahu ke ibu sendiri aja susah banget deh, tinggal datang. Ember, datangin. Kayak di akhirat, yakin gitu dibantuin sama si NM. Duh. Lagian si NM repong ya, Bo, ngurusin emak gue, suruh ngurusin anaknya aja yang bererot. Kayaknya hidup kita penting banget gitu. Halo. Halo Mbak Niar, kakakku tersayang. Semangat juga Uli. Semangat juga Mbak. Kali dia mulai merasa salah, Kak. Mungkin, mudah-mudahan walaupun dengan segala dalih, tapi dia udah mulai jangan begitu, itu ibu aku gitu. Coba dari awal, kan gua nggak nyolot, bener nggak? Coba dari waktu udah nggak ada, ibunya Kak Fitri udah nggak ada, udah mati. Coba dari awal, nggak nyolot Eke. Ya kan, gue juga masih dibelain si Mami. Berarti nggak sarap-sarap amat dan nggak perlu dibantai yang kayak gimana banget gitu kan. Dia kayaknya kepengen banget disautin sama si NM. Hah, emang si NM sehebat apa? Orang gua ketemu dia aja nggak ada bangga-bangganya, dilihat aja mukanya enggak kok sama aku. Ya kan, Dek? Bener nggak? Dia kayaknya kepengen banget gitu ya, ngeces banget gitu, orang ketemu dia gitu, pengen foto gitu. Ih gila, norak bener. Biasa aja kali. Berharap banget. Sama-sama tinggal di BSD ini, sama-sama seorang, enggak, sekarang Mami lagi di tempatnya, rumahnya Mbak Dewi. Bener, tinggal datang aja, yang ngelahirin. Aduh, suka nggak paham lagi sama si FS itu, Ember. Iya, rempong, mesti live gitu sambil teleponan buat ngolok-ngolok Mami gitu, ngapain? Ya kan? Enggak juga jadi bener, enggak dia. Ya kan, makanya Mami tenang aja ya. Mau dikata-katain apa, enggak akan jadi bener. Dia mau fitnah aku apapun, tidak akan pernah jadi bener. Kamarnya bisa, Mi, inget ya. Mami stay positif, oke? Mami sih insya Allah kuat lah. Ada waktunya kita eksekusi, bener Mbak. Kalau udah keterlaluan kan mesti dieksekusi sedikit ya, nggak terima pelajaran. Hey, lu napak bumi, jangan ngapung hidupnya gitu. Kalau aku sih lebih ke, emangnya lu siapa? Gitu. Sadar diri dikit dong, ini orang tua loh, gitu sih sebenarnya. Cuman kan kalau orang yang nggak tahu, yang gila, tuh si adik tiri atau yang ngaku-ngaku adik, ngomel-ngomel, marah-marah, pengen banget dia aku, kata dia. Itu bahasa dia tahu guys. Nggak usah ngakuin juga nggak apa-apa, orang udah kodrat kok. Ibarat orang ya mau bilang aku laki-laki kan nggak bisa, kodrat aku perempuan. Jadi mau diakui aku perempuan atau tidak, tetap aja aku perempuan. Udah kodrat, mau gimana? Iya, ikut campur karena dia udah nggak laku. Jadi dia satu-satunya jalan biar kelihatan bagaimana. Mau tidak mau dia harus jual-jual Mami aku kan dengan kata-kata dia gitu loh, yang ngejelek-jelekin, yang apa, agar dapat tanggapan dari aku atau
Mbak Dewi Persik gitu. Oh, maaf ya, nggak ada. Bener nggak? Kalau dari aku iya. Ini sekarang contohnya. Iya, Mami fine kan, Mami? Iya kan, Mami fine kan? Mami udah gak kayak dulu yang awal-awal masih syok gitu, nangis. Gue tuh ya kalau ngeliat si Mami nangis hawanya pengen nyekek orang gitu. Sekarang udah enggak. Dia ngerasa kaya dan sosialita, ember. Dia lupa dia pelakor. Ya Mbak, apa yang terjadi di Papua 2019 ya kan? Untung gak masuk berita. Gimana tuh kalau masuk berita Mbak Niar? Mami Rita, aku sayang sekali. Mami juga sayang sama Mbak. Terima kasih. Makasih. Ya kan? Dia lupa lakinya bandar, ya kan? Dia lupa pernah di penjara. Aib. Nggak punya. Mungkin mantan narapidana bukan aib buat dia gitu loh. Udah kena mental, terpuruk ekonominya. Jadi sekarang kalau live nggak frontal kayak awal-awal Mbak Ember, ya kan? Kan dia bukan siapa juga, nggak ada berita. Ember, bener. Anak tirinya aja mau dilaporin. Mending kalau dilaporin bikin kesalahan bener. Dipitnah, dipitnah. Sekejam-kejamnya Ari Anggara, cerita lebih kejam lagi cerita Ibu Tiri tentang dia gitu. Halo, Akbar. Iya kan? Iya kan? Ada apa Mbak di Papua? Ada lontong. Tuh lagi dipantau senyap, ya kan? Ya nggak Mbak Niar? Ada lontong di Papua. Iya kan? Mantan istrinya lah yang bantuin biar bebas, ya kan? Udah bebas, selengki sama bini orang. Tapi katanya kalau laki-laki main perempuan umum, tapi yang paling pantang adalah main sama bini orang ya Nia. Bener gak sih itu nih? Laki-laki main perempuan wajar, tapi kalau main sama bini orang itu nggak boleh banget kan ya? Haram banget ya. Itu langsung celaka. Iya, langsung celaka sih. Ada akun dia nih ikut live mana? Kalau dia minta maaf pasti NM malu banget itu, hehe. Dan si NM-nya nggak terima, terus ngebongkar mereka ngapain di Bali gitu. Yang udah banyak orang tahu kan, si FS tuh takut banget aibnya tuh dibongkar, ngapain dia gitu loh. Jadi mau nggak mau dia mesti belain si adik-adikannya daripada tambah malu. Dia merasa kan perjuangannya sekarang udah menjadi seperti sekarang, udah terkenal gitu loh. Even dia kehilangan teman, dia kehilangan sahabatnya. Buat dia kan biasa kehilangan teman dan sahabat, karena sahabatnya juga bisa diadu domba. Partner bisnisnya aja, rumah tangganya bisa diacak-acak sama dia gitu loh. Jadi dia tuh udah biasa yang kayak gitu-gitu. Pernah di penjerong si bekas bapak kandung. Aku tahu dari mantan istrinya dan temen-temennya ya di Bali. Nggak kelar-kelar, bukan nggak kelar-kelar, isi data dulu. Retnowati 71, isi data, lu buka deh itu yang namanya YouTube. Tahu YouTube kan? Buka lihat dia ngapain. Ya kan, makanya dibilang nggak kelar-kelar, ngomongnya ke sono salah alamat. Di sini nanggepin doang, dikit-dikit, tipis-tipis. Nanggepin tipis-tipis. Di sono heboh. Lihat. Ya, Retno. Ya kan, gue ngomongin orang, dia ngomongin mak kandungnya. Ya kan? Coba deh. Jangan ada gila-gilanya deh Retno.
Tapi enak nih ada si Retno begini gambarnya. Jilbab siapa dipakai Retno? Duh, bye-bye deh Retno. Bleng, langsung hitam tuh layar. Mulai error ya mbak? CNN muslim bukan sih? Kayaknya udah enggak deh. Nggak takut neraka, nggak takut karma, kena 3 anaknya itu, nauzubillah min dzalik. Ada yang menggagalkan agama muslim sih. Sikap kita dia bikin gagal sih. Bongkar aib kakak tiri dapat apa mbak? Gue mempertegas, menjelaskan apa yang dia ucapin. Yang bongkar, yang fitnah itu anaknya Ayu Dayu. Jadi kalian itu ya netizen baru, kalau taunya cuman sedikit, ngomongnya jangan banyak. Simak dulu ya. Jadi nggak diusir, paham? Bener dulu temannya bagus-bagus, sekarang zong ya, mulai kebuka. Kak Heri itu kan suami almarhum Teh Neneng, tahu gua, kenal. Ya paling kalau dari keluarganya paling udah di apa ya, udah di hasut-hasut gitu loh. Lagian keluarganya juga udah tahu. Udah tahu kelakuan si manusia itu sendiri, udah tahu. Makanya kan juga enggak yang gimana-gimana. Mestinya keluarganya datengin gue dong, telepon, marah, ponakan-ponakannya, telepon dong, marah dong ke aku. Enggak ngebelain dia juga yang gimana, udah tahu. Apa kek datengin, lu di mana dek, lu di mana Ji, lu di mana Tuti, lu apa gitu, kayak nggak ada yang gitu, nggak ada yang ngebelain dia juga guys, keluarganya ke aku. Mana tuh tante adiknya mami tuh yang kemarin katanya begini begono, begini gono, mana? Nggak ada. Kakak-kakaknya tuh udah pada tua-tua guys, udah pakai jilbab juga, dan tahu aturan, tahu kaidah, paham. Yang kemarin ulang tahun itu aja yang dia bangga-banggain, yang dia gadang-gadang sampai dia ke Lampung, itu tuh nggak mau nginjek rumah dia lagi guys, ya kan? Itu tuh nggak mau, makanya dia datengin, dia takut. Lagi ribut begini kan dia butuh masa. Kalau si Fitri mah berantem ngajak orang, butuh masa dia. Keluarga lah gitu, nggak ada. Apa dari keluarga besarnya mami gitu negur aku, nggak ada. Dianya aja heboh. Ya ninggalin, apa maaf mau tanya, apa bener mamanya dulu ninggalin FS? Mamanya dulu pulang mbak, karena diselingkuhin terus. Si FS-nya juga tahu, bapaknya tukang doyan perempuan, tahu, sadar. Sahabat lamanya ada yang ngobrol sama aku, telepon dari Malaysia, dari Australia, telepon. Dia tahu kok, dia pernah ngomong sama gue kok, dek itu bapaknya tukang pengen perempuan, doyan cewek. Dia sadar kok. Berarti maksud gue, iya gue tahu. Enggak dek, dia mention ke gue bahwa apa yang dia lakukan itu dia sadar gitu loh. Dia sadar kenapa mami bisa pulang ke rumah orang tuanya. Dia tahu. Tahu dia. Dia sadar. Cuman dia sekarang gimana caranya simpati publik tuh balik, jadi playing victim, balik ke dia seperti dulu. Dia kan dulu nggak punya haters, selalu disanjung-sanjung, orang nggak tahu background dia. Sejak dia fitnah mami kan aku menjelaskan kronologis background apa kehidupan seseorang di masa lampau ya. Kita kalau mau menilai orang itu tarik ulur jauh 10, 20 tahun, 30 tahun di masa lalunya itu dia siapa gitu loh. Karena orang itu ibarat klise itu udah dicuci, disimpan puluhan tahun, begitu dicuci
gambar muka orang nggak jadi gambar muka gunung gitu loh. Tetap aja gambar orang. Dan manusianya nggak akan berubah dari si A jadi si Z gitu, nggak mungkin. Kalau fotonya si A begitu disimpan 20 tahun, begitu dicuci tetap aja foto si A gitu. Jadi dia tuh seperti itu. Jadi aku tuh kemarin menjabarkan, menceritakan kenapa, kan dia bilang seolah-olah itu kan ada sebab, ada akibat. Jadi seolah-olah mami itu diperlakukan tidak adil, diperlakukan dizolimi itu karena perbuatan dia yang tidak baik. Sebetulnya bukan begitu. Mami itu pulang atas kelakuan something dari suaminya di masa lampau, mantan suaminya gitu loh. Tapi kenapa si anak bisa seperti itu? Jadi aku menceritakan kemarin itu kronologis panjang, dari dulu dia hidupnya masa kecil begini, terus dia menjelang remaja seperti ini, begitu dewasa dia menjadi apa, kenapa dia bisa durhaka. Jadi udah ada rentetannya, itu yang aku sampaikan gitu loh. Jadi orang lu nilai aja sendiri gitu. Kalau hidup kan pro kontra, aku juga nggak bisa memaksakan orang harus beri pihak sama mami aku gitu atau sama aku, kan nggak bisa dong. Jadi ya pro kontra. Cuman kalau dalam kehidupan itu, kalau kita membicarakan sesuatu dalam perdebatan itu kan harus ada dasar. Nah, menurut aku manusia itu ada dasarnya hidup, bersikap, berperilaku gitu loh. Dasarnya dari Al-Quran, dari Alkitab. Kalau dia kan bikin statement nggak pakai dasar, fitnah. Terus bersikap pun nggak pakai dasar, durhaka jadinya. Karena dijelas-jelas di Quran itu menyebutkan walaupun ibumu kafir, sekalipun ibumu kafir, tetap kamu harus berbakti gitu loh. Jadi kalau manusia sudah melanggar perintah dari Tuhannya, apalagi gitu loh, Wak. Jadi bukan karena sebab akibat, bukan sebabnya mami dulu begini, ninggalin dia, ngebuang dia di pagar, itu kan fitnah semua juga toh. Terus dia sekarang akhirnya jadi bersikap tega, keji gitu sama mami, bisa mami tuh ada di gudang beras. Nggak gitu loh. Makanya dulu-dulu bukan bongkar aib, tapi aku menjelaskan kronologis biar orang jangan dibohongin gitu. Bukan mencari pembenaran, benarnya lu nilai sendiri dari cerita gue yang ada-adanya begitu. Makanya statement aku tidak pernah berubah. Mami hidup ya hidup, nggak pernah mami mati dibilang hidup tiba-tiba, ya kan? Nggak pernah dia bilang cuma sekali itu doang, ketemu pas lebaran itu doang, terus tiba-tiba di podcast yang berikutnya dia bilang suka ketemu. Omongannya yang mana yang bisa dipegang? Jadi dia berubah-berubah. Podcast yang sebelumnya dia bilang cuma punya satu foto karena baru ketemu kali itu, karena segala macam. Di podcast akhir-akhir ini dia bilang baik-baik aja. Gimana sih? Berubah-berubah pernyataannya. Ya iyalah, Wak. Orang jina itu kan kalau menurut agama 40 rumah di sekitarnya itu kebawa sial. Lah dia orang yang kayak begitu, jina dia bangga, membicarakan seksual dia bangga, tidak di pada tempatnya, bikin dosa bangga, umbar-umbar aurat dengan bangga, dia temenin. Ya gimana nggak kena sial? Nih kayak Aldo Dimas, kan kasihan ya, dia terlalu bodoh. Ini akun anak durhaka, jadi aku nggak mau baca, tapi aku blokir aja dan kita lalui, ya kan? Tuh lihat tuh, ngata-ngatain orang, emosi ya, ba hilang deh. Iya, karena kebenaran itu memang harus dibuka. Jadi kalau aku ceritakan
kronologisnya. Jadi bukan karena sebab akibat, bukan karena mami ngebuang. Enggak, mami ini cuman perempuan, sekedar perempuan. Sebetulnya perempuan, apa bahasanya ya, yang dihianatin, yang udah nggak mampu lagi bertahan, akhirnya dia pulang ke rumah orang tuanya gitu loh, dengan segala kekurangannya. Akhirnya dia tidak mampu lah menemui anaknya, apalagi menghidupi anaknya yang lain, yang dimana anaknya itu akhirnya terpaksa terpisah dengan dia gitu loh. Gimana sih? Sebetulnya Mbak Uji, FS, NM semuanya perempuan baik. Kalau dia baik, kalau si FS sama si NM itu perempuan baik, ngapain orang tua dia olok-olok? Logika. Gua nggak bilang gua baik, nggak juga. Tapi aku menjelaskan gitu loh. Hubungan anak sama ibu itu udah hancur puluhan tahun silam. Cuman nggak ke blow up. Ya, jadi bukan karena masalah ini jadi ke blow up terus dibilang hubungannya jadi ngancurin hubungan ibu dan anak. Enggak, mami itu udah pernah diusir dari rumah dia, udah difitnah-fitnah jauh sebelum masalah ini ke blow up, dituduh maling, udah segala macam diperlakukan, cuman nggak ke blow up gitu loh. Baru sekarang lah ke blow up. Aku up nih sekarang, lu kan seenak jidat nih memperlakukan orang tua. Gue lawan nih, gue bela nih emak gue. Kebetulan kita punya ibu yang sama gitu loh, sama-sama kandung. Mami itu ibu kandung dia, juga ibu kandung aku, ya kan. Nggak kepengen diakuin sama jadi adiknya pelakor, nggak ada kebanggaan. Faktanya kan memang seperti itu gitu loh. Jadi kalau aku menceritakan, kan netizen banyak bertanya, ya begitulah Mbak Uji, soalnya kan dulu ibunya kan ngebuang. Enggak, maminya nggak ngebuang. Bedanya gini loh, aku contohkan dengan diri aku ya. Kalau aku betul-betul mati-matian berjuang, aku kekepin itu anak semampu aku, walaupun aku tahu aku dengan batas kemampuan aku, tapi aku betul-betul berjuang. Zamannya beda gitu loh. Mami itu dulu jualan gado-gado. Zaman dulu itu susah, say. Minyak tanah aja ngantri. Ya kan, jadi jangan, tolong deh. Ini yang kita omongin kejadian 45 tahun yang silam, 46 tahun yang silam. Karena umur dia udah mau 50, ada mau setengah abad gitu loh. Jadi aku ngajarin kalian itu, kan kalian nggak ada pas kejadian, jangan sampai kalian jadi terbawa, terhasut, jadi ikut dosa gitu loh. Dan aku juga punya hak dan kewajiban untuk membela ibu aku gitu sih sebenarnya. Jadi aku cerita fansnya kemakan omongan yang sok baik dan munafik, mulutnya aja dibuat biar terlihat baik, fansnya bego. Kalau sedikit kita tajam, itu dari bahasa tubuhnya itu udah kelihatan dia banyak-banyak bohong gitu loh. Tapi ya orang juga kan gak ambil pusing, say. Sekarang itu orang juga banyak nonton, seneng aja, kepo gitu loh. Terus abis itu dia banyak yang juga nggak pakai hati ke dia. Ya udah hebat apa gitu. Terus standar suksesnya itu beda. Standar sukses setiap orang itu beda kan. Standar sukses dia mungkin seperti itu, hingar-bingar, bermewah-mewah, pokoknya mati-matian sewa-sewa mobil biar kelihatan di sosmed dia hedon. Gimana caranya mau palsu juga ditongol-tongolin biar seolah-olah dia kaya raya kan gitu. Nah kalau gue standar hidupnya beda lagi, say. Gimana caranya nih kalau gue mati, anak gue doa karena dia makan uang halal diterima, karena aku banyak salah nih, banyak dosa nih. Mau tidak mau harus diselamatkan. Satu, berbuat baik sama orang tua, bakti sama orang tua. Kedua, doa dari anak yang soleh sama dari ibu yang ibu kandung. Kan doa ibu itu kan nembus ke langit buat anaknya gitu loh. Jadi aku sih beda standar, maaf. Kabar baik Angga Gusti 75.
Ya, aku bacain kalian satu-satu. Kalau ada haters yang tiba-tiba ngamuk-ngamuk ya berarti itu akun dia yang kepanasan. Nepos pede banget nunjukin pantatnya. Fortuna branded. Katanya masih kenceng, udah uzur kok nggak malu. Ya itu kan ahlak, kelihatan ya ahlaknya seperti itu gitu loh. Jadi saking udah emosinya mami dapat dukungan dari orang, nggak, saking dia nggak terimanya, saking kena mentalnya dia sampai lupa daratan gitu loh istilahnya. Kalau bahasa apa ya, bahasa gua ngomongnya bahasa ibu kali ya Wak, saking dia tuh udah kayak mana ya, udah gregetan, marah gitu loh. Jadi dia udah nggak mikir lagi. Terus karena udah terjadi, ya udahlah, udah kejadian juga lah, udah keren-keren aja gitu. Sampai ke bawah suasana karena dia bergaulnya dengan siapa. Akhirnya pelan tapi pasti terkuak siapa jati diri dia. Nggak mungkin perempuan punya harga diri, perempuan punya intelektual, perempuan yang punya iman yang kuat nunjukin pantat depan 6.000 orang. Logika aku sih ya, biar katanya badan bagus, enggak deh kayaknya sih, ntar dulu bisa-bisa anak gua ngamuk, nggak bisa deh. Apalagi udah mau 50 tahun Wak. Kalau aku jadi suaminya, glepok, aku pukul pasti, beneran. Biar dia usaha Fitri, Wak, biar dia usaha, jangan diblok Kak, biar emosi dia lagi, hehehe. Dia usaha. Jadi netizen itu banyak yang protes juga waktu awal-awal, Kak diblok-blokin dong, kita aja mau nonton, dia usaha, nggak boleh komen yang negatif. Masalahnya dia bukan komen yang bukan negatif doang gitu loh, ngejudge. Dia kan nggak tahu kalau netizen murni nggak akan. Aku belum pernah dimaki-maki sebegitunya sama bener-bener netizen. Aku yakin kayaknya enggak deh, netizen nggak gitu-gitu amat gitu loh. Ada kepentingan apa netizen ujuk-ujuk maki-maki aku, ya kan? Kalau bukan dia juga, makanya gue blok aja lah Wak. Fansnya nggak sadar kalau CNM lagi ngajarin anak-anak mereka biar suka maksiat, seneng mungkin fansnya kalau punya anak kayak CNM. Mungkin nggak juga, tapi nggak sadar, saking stupid. Habis apa dong? Dan kita kan akhirnya jadi mencontoh. Coba deh, setiap orang tuh home IG-nya pasti beda-beda ya, tergantung hobi yang suka dia lihat gitu kan. Coba deh kalian tuh, bukan kalian, kita didoktrin dengan tiap hari tontonan yang seperti itu gitu loh. Maksiat cuek aja, yang dijual kan badan gue gitu. Gimana sih konsep hidupnya tuh, gimana gitu loh. Mending kalau bikin dosa, udah deh gue bikin dosa sendiri aja, gak usah ngajak-ngajak. Udah dosa ngajak-ngajak, bangga lagi. Terus lucunya ditontonin, apa enggak? Ya itu aja, anak durhaka lihat, niru kan. Ujung-ujung akhirnya udah dia tutupin dengan gaya yang sok bijak, dengan gaya yang lembut, yang sok-sok berwibawa dengan jasnya. Tetap aja bokongnya diliatin ke orang, akhirnya terkuak gitu loh. Ember nggak? Ember kan? Dituduh maling pompa, dibilanglah mami sakit giginya, bohong. Ditengok aja barang 2 menit aja enggak. Dibilanglah mami dulu di VVIP, padahal mah cuman di kamar kelas 1. Coba, aneh kan? Orang di luar nggak tahu cerita yang sebenarnya, mending nyimak aja. Nah ini lebih bijak ya Mbak ya, Mbak Niar ya. Orang di luar nggak tahu, bener nggak? Ya dari dilihat aja, ada nggak dari tetangga-tetangga aku yang heboh gitu kayak di dia, tetangga-tetangganya heboh, temen-temennya heboh, kan nggak ada. Coba, semuanya cuma tuduh-tuduhan dia doang, chatting-chattingan bikin sendiri.
dia proklamirkan lah di akun fake dia yang biar seolah-olah menggiring-giring opini lah, biar apa yang aku ucapkan itu nggak didengar. Yang aku ngomongin fakta, perkara itu benar atau tidak, dipercaya atau tidak, fakta akan terkuak gitu loh. Kalau aku nggak benar, kenapa nggak keluarganya yang protes ke aku? Sehat sayang, intipeh. Iya, makin baju aku juga tangannya balon, jadi makin gitu kelihatannya. Padahal Nora, ya kalau dia Crazy Rich itu di Indosiar kemarin ada Crazy Rich something gitu, nggak ada juga nongkrong, berarti kan palsu juga gitu loh. Iyalah, orang kaya mah takut dirampok. Oh iya, di Holodoc. Kakak, nih gini nih, nggak ada angin, nggak ada hujan, batuknya berhenti gitu loh kak. Nanti nggak apa gitu loh mbak, nanti nggak tahu tiba-tiba batuk-batuk lagi gitu. Diomongin jadi inget. Ya ngopi dulu kak, ini aku lagi ngopi, ngantuk guys. Sinta, Dewi, Said, semua ucapan Mbak Uji ini bener semua. Gini loh, gue sih nyali berantem kenceng, aku sih nggak takut ya. Aduh, nggak takut deh, apalagi sama dia orang. Yang aku takut adalah aku bicara bohong dan fitnah di depan orang banyak yang akan direkam dan disajikan ke ribuan orang, dosa gue berjalan gitu loh. Kalau aku fitnah dan aku bohong, itu yang aku nggak berani. Makanya aku nggak seluasa kayak mereka cuek-cuek aja ngucap ngecap gitu, nggak bisa, aku takut, nggak punya nyali sekencang itu gitu loh. Kalau lu berantem adu jotos pukul-pukulan, aku masih sanggup, berani, sedikit pun selangkah pun aku nggak akan mundur gitu. Tapi kalau aku disuruh bohong, ayo lu fitnah aja gue lo. Dari kemarin kan dia berharap mungkin aku fitnah juga ya, aku nggak berani, aku takut. Makanya aku yang aku omongin ya emang gitu adanya, mau gimana. Kak Uji, aku suka cincinnya. Ini aksesoris wa, ini bukan emas, ini bukan emas. Sayang, kalau aku kan belum mampu beli emas, mendingan beli obatnya mami. Dipuji lagi foto telanjang. Iya, makanya dia mulai heboh. Dulu di awal-awal ada saudara yang ikut-ikutan fitnahin aku. Coba kalau aku bongkar bener-bener chattingannya, kan kasihan dia, malu. Udah hijrah lagi, jilbabnya sampai lantai. Coba pakai ngehujat lagi, udah keluar dari kerjaannya, terus ikut-ikutan ngehujat gue, Bo. Nggak tahu juga nggak dia ceritanya. Yang ujung-ujungnya dia yang ngutang lah sama gue. Coba, aduh, itu kalau dibongkar kan jadi lucu. Sekarang juga diam, baru ditegur sama aku langsung diam. Terus adiknya mami diajak-ajakin ketemu, aku cuman bilang, tante mau ngapain? Dulu tante puluhan tahun nggak pernah ketemu, kenapa begitu ada case masalah mami begitu muncul baru ada lagi? Tante juga ngapain mau-mauan dikasih duit, ujung-ujung apa, disuruh videoin, digiring gitu loh. Jangan pura-pura bego deh. Aku sih tinggal ngomong begitu aja sama tante aku, gampang, karena emang itu adanya. Terus dia mau telepon sepupu-sepupu, ponakan-ponakannya mami, mau nyari-nyari masalah aku, nggak ada. Gue mah nggak pernah bikin masalah di keluarga juga, nggak kayak adik kandung dia, numpang di sana bikin masalah, numpang di sini bikin masalah. Tahu diri aja jadi orang gitu loh. Tadi mama manggil kakak ya? Oh, di Halodoc ada obat, mama udah screenshot sih. Bentar deh, kamu habis apa, lari? Habis lari? Oh, bersihin kolam. Sampai keringetan. Mama kira lu habis lari, kak.
miris bertahun-tahun pansos sana sini buat terkenal, giliran dah ada follower konten live-nya jelek-jelekin ibu dan adiknya sendiri. Lah ya iya, dia kan heboh sampai masuk, sampai ikutan podcast, sampai bikin video tuh sama si Jengger. Lah aku mah nggak bikin video, nggak ikutan podcast, dipanggil nggak mbak? Dipanggil, aku nggak mau. Dipanggil, mami tuh dipanggilin. Ayo ikut nggak perlu. Berapa sih duitnya dipanggil-panggil begitu ya kan? Terus suruh jual-jual cerita yang anak yang notabene udah lama itu kasarnya nih ya, udahlah mam, itu anak lulu juga, lu ngomongin juga jelek, udahlah diem aja deh, udah ada aku cukup deh, gue yang belain gitu loh kasarnya guys. Jadi udahlah mam gitu. Kalau nggak betul-betul ya sedikit-sedikit cerita-cerita tipis dari mami. Karena apa? Aku jaga, takutnya mami kan manusia bukan malaikat, dia juga punya perasaan. Sesabar-sabarnya ada dong perasaan emak yang marah, anaknya keterlaluan gitu loh. Makanya aku agak ngerem mami untuk bicara di depan publik, karena kan dia manusia bukan malaikat. Mami tuh bukan tipe yang emak-emak juga yang sabar, lemah lembut. Enggak, jauh. Mami juga so strong. Ini anaknya begini modelnya. Tuh yang satu lagi rada gila, ya kan? Nggak mungkin lah mami yang kalau aku khawatir mami lost control gitu loh. Makanya aku juga larang-larang mami untuk ngomong di depan publik gitu. Ayo, nih hari nggak dagang nih. Mau nanya-nanya apa nih? Ntar lagi sejam mati deh dia. Mbahku nabung pihak bank yang ke rumah dikawal lagi, tapi biasa aja. Ya kan Wak? Diem aja ya. Kita nabung didatengin lagi kan, bener nggak? Proyek udah kelar dek? Belum Mbak, itu proyek 10 tahun udah nggak kelar. Belum kelar. Yang kemarin aku posting juga belum, lagi dicek. Mungkin hari ini 50% lah chatnya. Cantiknya Mbak Uji, makasih. Mbak Uji dari dulu bicaranya konsisten, nggak kayak Ono. Iya masalahnya itulah ya guys. Kan ada jejak digital. Kenapa aku bicara itu lagi kalau ada orang itu lagi diomongin nggak bosen. Ya emang cuman itu ceritanya. Aku ngasih tahu orang yang belum tahu, yang udah tahu ya makasih. Lu diem aja, nggak usah protes juga. Gitu, bener ya nggak Mbak Fitri? Mami Tuhan gak tidur, suatu saat akan menerima balasan entah itu kapan. Ya pelan-pelan sedang OTW. Bunda Uji sayang, kakak sayang. Mami mah syuting lau. Mami DP kan syuting. Mami DP kok nenek pansos kok jahat mukul baby Z. Itu kondisi sih aku nggak ada. Tapi kelihatannya bener, mukul tangan doang ditepak begitu. B aja lah, nggak usah yang kayak jagoan. Kalau nonjok tuh baru keren, bener nggak? Ngomong mah nggak usah adu bacot lah ya nggak. Kalau ngerasa hebat nggak usah adu bacot ya nggak, buang duit. Kalau dia merasa hebat minta maaf sama ibunya, itu baru orang hebat. Karena untuk minta maaf itu gratis guys, cuman butuh hati yang bersih sama ibu kandung. Rumahnya lagi dibangun besar banget. Oh yang nggak jadi itu, mudah-mudahan jadi ya. Jadi dia bisa semakin jumawa, bisa semakin lupa, bener nggak? Dia kan bilang tuh, kalau aku anak durhaka, masa aku dikasih kemudahan? Dia lupa Fir'aun juga dikasih jadi raja. Dia belum jadi raja aja udah sombong. Sebetulnya sih lakinya nggak nganggur-nganggur amat, bandar kan. Cuman dia bikin cerita seolah-olah jadi mukondo gitu loh, agar nggak kelihatan. Terus berteman sama polisi biar so strong pergaulannya. Padahal mah enggak, bandar kan dia. Padahal Mbak Uji tahu banget siapa Kak Fitri ya. Ya iyalah. Tapi Mbak Uji nggak mau ngebuka semua cerita siapa Kak Fitri dulu-dulunya. Enggak. Jadi aku sih yang aku buka yang bukan katanya, yang aku lihat gitu loh. Serius ini teh apanya?
Nenek pansos sok jagoan pukul Baby Z, kenapa nggak bales ya tuh teh Baby Z? Nggak mau, orang kalau punya attitude baik nggak mau bales. Halo, halo juga. Belum tentu hidup sampai rumah jadi. Siapa tahu nanti rumahnya yang 1 meter persegi juga. Tuh dia. Ya kan, buktinya kakaknya aja duluan pergi daripada mami. Mati syaratnya nggak harus tua, say. Pengen tahu dong Mbak Uji sama maminya. Pengen tahu apa sayang? Kakak salam buat Mami Rita. Maminya tepar. Ini aku ngomong begini dia berasa didongengin, say. Bobo. Kakak salam buat Mami Rita. Semoga beliau dipanjangkan usianya. Amin, amin, amin ya Allah. Amin ya Allah. Diberikan kesehatan, banyak orang yang sayang sama Mami Rita. Iya, alhamdulillah. Bosan pansos. Siapa? Nepos. Ya sok jagoan tuh nenek pansos. Salam tuh DDP ya Mbak Niar, ya nanti aku sampein ya. Tapi kemarin udah aku sampein sih Mbak. Siapa tuh? Kayak ujian, miskin ujian. Kayak ujian, miskin. Abis nih. Aku masuk lagi ya. Kan sekarang begitu modelnya. Rekam dulu.